Erick Thohir geram. Yuran Fernandes kena sanksi 1 tahun. Ada apa sebenarnya? Teguran keras dari Erick Thohir langsung berbuntut panjang bagi Yuran Fernandes. Netizen pun heboh bertanya-tanya apa pelanggarannya sampai separah ini. Simak detail lengkapnya di sini. Top Marco top, Inter Milan semakin dekat. Direktur Venezia ungkapkan fakta mengejutkan tentang Jay Itzes. Jay Itzes semakin dekat dengan Inter Milan setelah Direktur Venezia memberikan sinyal kuat. Keputusan besar ini bisa jadi akan terjadi lebih cepat dari yang kita bayangkan. Simak fakta lengkapnya di sini. Marcelino Ferdinand resmi masuk skuad Oxford United. Pelatih beri lampu hijau. Kabar bahagia datang dari Inggris. Marcelino Ferdinand disebut-sebut masuk skuad utama Oxford United untuk musim depan di Championship. Sang pelatih memberi sinyal positif menyebut Marcelino sebagai talenta spesial. Apakah ini langkah awal menuju karier gemilang di Eropa? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Bikin gempar. Tom Haye lamar Bibe Cherifa sebelum sibuk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Haye akhirnya mengungkapkan niatnya yang mengejutkan. Sebelum bergabung dengan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, dia resmi melamar Bibe Cherifa. Momen romantis ini mengundang perhatian banyak penggemar. Simak fakta lengkapnya di sini. Pernyataan Calvin Verdong ternyata benar. Hajime Moriyasu sudah tentukan langkah sebelum timnas Indonesia hadapi Jepang. Hajime Moriyasu sudah membuat keputusan penting terkait strategi tim. Apa yang sudah diputuskan pelatih Jepang ini? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Erick Thohir geram. Yuran Fernandes kena sanksi 1 tahun. Ada apa sebenarnya? Teguran keras dari Erick Thohir langsung berbuntut panjang bagi Yuran Fernandes. Netizen pun heboh bertanya-tanya apa pelanggarannya sampai separah ini. Simak detail lengkapnya di sini. Pemain asing PSM Makassar, Yuran Fernandes dijatuhi sanksi larangan 1 tahun beraktivitas di sepak bola Indonesia. Itu buntut dari kritikannya kepada Liga Indonesia baru-baru ini. Merujuk kepada Pasal 59 ayat 2 Jo Pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2013. Saudara Yuran Fernandes Rocha Lopez dikenakan sanksi larangan beraktivitas dalam kegiatan sepak bola selama 12 bulan sejak keputusan ini diterbitkan. Tulis surat Komite Disiplin PSSI yang diunggah oleh akun Instagram PSM Makassar. Denda sebesar Rp25 juta dan pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat, lanjut surat tersebut. Sebelumnya, Yuran Fernandes melontarkan semua curahan hatinya di media sosial. Ia menyebutkan sepak bola Indonesia hanya sebuah candaan dan dipenuhi korupsi. Sepak bola di Indonesia hanya candaan. Makanya, level dan korupsinya akan tetap sama. Jika Anda ingin menghasilkan uang, Anda bisa datang ke Indonesia. Jika Anda ingin bermain sepak bola dengan serius, menjauhlah dari Indonesia, kata Yuran Fernandes dalam salah satu postingannya di Instastory-nya. Tidak lama setelah itu, ia melontarkan permintaan maafnya dan memberikan klarifikasinya di media sosialnya. Namun, Erick Thohir selaku ketum PSSI sudah geram terlebih dahulu oleh sikapnya. Dia pun meminta Yuran untuk hengkang dari negeri ini jika tidak suka bermain di Liga Indonesia.
Top Marco top, Inter Milan semakin dekat. Direktur Venezia ungkapkan fakta mengejutkan tentang Jay Itzes. Jay Itzes semakin dekat dengan Inter Milan setelah Direktur Venezia memberikan sinyal kuat. Keputusan besar ini bisa jadi akan terjadi lebih cepat dari yang kita bayangkan. Simak fakta lengkapnya di sini. Sinyal kuat Jay Itzes gabung Inter Milan semakin mencuat usai pernyataan mengejutkan dari Direktur Venezia. Nama Jay Itzes, bek tengah andalan Venezia sekaligus kapten timnas Indonesia, kembali jadi sorotan utama di bursa transfer musim panas ini. Ketertarikan sejumlah klub besar termasuk Inter Milan membuat masa depan Jay Itzes dipenuhi spekulasi. Kegemilangan Jay Itzes di Serie A musim ini bersama Venezia memang tak terbantahkan. Penampilannya solid, menjadi pilar utama lini belakang tim dan turut membawa Venezia bertarung di papan klasemen. Tak heran jika minat klub-klub besar seperti Inter Milan, AC Milan, Bologna, hingga Juventus sempat santer diberitakan. Namun, sinyal paling kuat justru datang dari Inter Milan. Laporan dari jurnalis kenamaan Italia Niccolò Schira menyebut Inter telah beberapa kali mengirim pemandu bakat untuk memantau langsung performa Jay Itzes. Hal ini diperkuat oleh situasi lini belakang Inter yang mulai menua dan kehilangan kedalaman, seiring Francesco Acerbi yang menua dan Stefan De Vrij yang kontraknya segera habis. Yang mengejutkan, Direktur Olahraga Venezia, Filippo Antonelli, mendadak buka suara dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Inter Milan di tengah santernya rumor Jay Itzes. Pernyataan ini sontak memicu spekulasi bahwa hubungan baik kedua klub bisa memuluskan transfer sang pemain ke Giuseppe Meazza. Radu adalah kesempatan buat kami dan kami akan selalu mengatakannya demikian. Kami berterima kasih kepada Inter yang ketika kami menelepon mereka langsung bersedia, ujar Antonelli dikutip dari Calcio Mercato. Meskipun ucapan tersebut ditujukan kepada Inter atas peminjaman Ionut Radu, kiper yang kini menjadi andalan Venezia, publik menafsirkan bahwa komunikasi hangat antar kedua klub membuka jalan untuk transfer Jay Itzes. Apalagi sebelumnya Inter juga meminjamkan Filip Stankovic ke Venezia. Antonelli juga mengisyaratkan hubungan jangka panjang dengan Inter Milan. Saya memiliki hubungan baik dengan Inter yang memungkinkan kami melakukan operasi ini, ucapnya. Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa Jay Itzes bisa saja menjadi bagian dari operasi transfer selanjutnya. Terlebih, Inter saat ini membutuhkan bek muda berkualitas dan Itzes masuk dalam profil ideal yaitu muda, tangguh, dan sudah terbukti di level kompetitif. Tim-tim lain seperti Bologna dan Torino juga tertarik, namun belum ada sinyal konkret. Hanya Inter Milan yang terus menjaga relasi hangat dengan Venezia, yang terbukti dari beberapa kesepakatan peminjaman sebelumnya. Hal ini bisa menjadi kunci penting dalam merealisasikan transfer Jay Itzes. Di sisi lain, publik Indonesia juga sangat menantikan kelanjutan karier Jay Itzes. Sebagai kapten timnas Indonesia yang tampil gemilang di ajang internasional, kepindahan ke klub sebesar Inter Milan tentu akan menjadi prestasi monumental. Kini dengan 3 laga tersisa bersama Venezia, Jay Itzes tinggal menuntaskan tugas terakhirnya sebelum kemungkinan besar menyongsong petualangan baru. Dan siapa tahu musim depan kita akan melihat sang kapten Garuda mengenakan kostum biru hitam khas Nerazzurri. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Marcelino Ferdinand resmi masuk skuad Oxford United. Pelatih beri lampu hijau.
Kabar bahagia datang dari Inggris. Marcelino Ferdinand disebut-sebut masuk skuad utama Oxford United untuk musim depan di Championship. Sang pelatih memberi sinyal positif menyebut Marcelino sebagai talenta spesial. Apakah ini langkah awal menuju karier gemilang di Eropa? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand berpeluang mengaman slot skuad Oxford United untuk Championship musim 2025 hingga 2026. Ada sinyal positif dari pelatih Oxford United Gary Rowett untuk peluang Marcelino Ferdinand masuk dalam skuad Championship. Marcelino Ferdinand telah mendapatkan debut di Championship bersama Oxford United saat melawan Swansea City pada laga terakhir kompetisi musim 2024 hingga 2025. Ex-pemain Persebaya Surabaya itu menggantikan Ole Romeni pada babak kedua. Marcelino mendapatkan kurang lebih 13 menit bermain di kasta kedua Liga Inggris itu, di mana laga tersebut Oxford United menang dengan skor 2-0 atas Swansea City. Sebelumnya, Marcelino hanya 4 kali masuk skuad. Dari keempatnya, ia hanya duduk di bangku cadangan. Kala itu Oxford United masih dilatih oleh Des Buckingham. Ole dipercaya Des Buckingham masuk skuad saat melawan Hull City dalam kurung 1 hingga 0, Watford dalam kurung 0 hingga 1, Middlesbrough dalam kurung 2 hingga 6, dan Sheffield United dalam kurung 0 hingga 3. Gary Rowett menilai Marcelino Ferdinand memberikan usaha keras. Ia melihat potensi pemain 20 tahun itu. Saya pikir Marcelino telah bekerja sangat keras dalam latihan. Ia sangat kompetitif dan lincah, ia memiliki kaki yang bagus, dan ia menunjukkannya setiap hari, kata Gary Rowett dilansir dari Oxford Mail. Pelatih 51 tahun itu mengaku ingin memberikan kesempatan bagi Marcelino. Ia dipercaya untuk tampil di laga dengan level kompetisi yang intens dan panggung yang lebih besar. Saya hanya ingin memberinya sedikit kesempatan dan saya ingin melihatnya dalam gambaran yang lebih besar dalam hal pertandingan yang sebenarnya, dan saya pikir ia melakukannya dengan cukup baik, ujarnya. Dengan kepercayaan di laga penutup Oxford United, bukan tidak mungkin pada musim depan Marcelino Ferdinand lebih banyak memiliki menit bermain. Kontrak Marcelino Ferdinand di Oxford United baru berakhir pada 30 Juni 2026. Jika ia tidak dipinjamkan dan pindah, Marcelino berpeluang untuk pentas lagi di kompetisi setingkat di bawah Premier League itu. Marcelino Ferdinand bergabung di Oxford United sejak April 2024. Sebelumnya, ia bermain untuk klub kasta kedua Liga Belgia, KMS Kadeinze. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bikin gempar. Tom Haye lamar Bibet Cherifa sebelum sibuk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Haye akhirnya mengungkapkan niatnya yang mengejutkan. Sebelum bergabung dengan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, dia resmi melamar Bibet Cherifa. Momen romantis ini mengundang perhatian banyak penggemar. Simak fakta lengkapnya di sini. Kabar tersebut diumumkan melalui akun Instagram pribadinya. Dia menerima lamaran itu, tulis Tom Haye. Gelandang 30 tahun tersebut langsung mendapatkan sambutan meriah dari skuad timnas Indonesia. Ada nama-nama seperti Hoki Caraka, Jordi Amat, Nathan Chu Aon, Jordi Amat, Rafael Struijk, hingga Kevin Dix. Selamat, ujar Kevin Dix dalam bahasa Belanda di kolom komentar.
Selamat Prof, tulis Hoki Caraka. Asisten pelatih fisik Timnas Indonesia Sofia Imam Faizal juga ikut mengucapkan selamat kepada gelandang Almere-City tersebut. Selamat Prof Maxima, ujar Sofia Imam Faizal. Tom Haye melamar Bibe Cheriva di Intercontinental Amstel Hotel, Amsterdam, Belanda. Keduanya tampak sangat bahagia dalam foto yang diunggah di akun Instagram milik Tom Haye. Tom Haye bertekuk lutut sembari menyodorkan cincin kepada Bibe Cheriva yang ikut berjongkok. Bibe juga memamerkan jari manis di tangan kanannya. Yes, 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 tulis Bibe Cheriva dalam story akun Instagram pribadinya. Tom Haye bakal kembali ke aktivitasnya sebagai atlet. Gelandang 30 tahun tersebut bakal kembali tampil bersama Almere-City pada lanjutan pekan ke-32 Eredivisie saat menghadapi Sparta Rotterdam. Saat ini Almere-City dalam kondisi terancam di zona degradasi. Dengan 2 laga tersisa, Tom Haye dan kawan-kawan masih tertahan di posisi ke-17. Almere-City masih mengoleksi 20 poin atau tertinggal 5 poin. Tom Haye bakal menyelesaikan musim pada 18 Mei 2025. Usai jadwal tersebut, dirinya bakal bergabung dengan skuad Timnas Indonesia. Skuad Timnas Indonesia bakal menghadapi 2 laga krusial di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. TC Timnas Indonesia sendiri bakal digelar pada 26 Mei 2025 di Bali. Sesuai jadwal, Tom Haye bisa bergabung lebih awal dengan kamp latihan. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Pernyataan Calvin Verdonk ternyata benar. Hajime Moriyasu sudah tentukan langkah sebelum Timnas Indonesia hadapi Jepang. Hajime Moriyasu sudah membuat keputusan penting terkait strategi tim. Apa yang sudah diputuskan pelatih Jepang ini? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Hal yang pernah dibicarakan oleh Calvin Verdonk terbukti sebelum Timnas Indonesia melawan Jepang setelah Hajime Moriyasu mengambil keputusan. Skuad Garuda masih melalui 2 laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Juni mendatang. Tim asuhan Patrick Kluivert menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 5 Juni 2025 mendatang. Kemudian pada 10 Juni 2025 Timnas Indonesia akan melawat ke Suwita City Stadium untuk menghadapi Jepang pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda masih menjaga asa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, namun yang paling memungkinkan adalah melanjutkan kiprah ke putaran keempat. Untuk lolos langsung, Timnas Indonesia setidaknya memerlukan kemenangan pada kedua laga melawan Cina dan Jepang. Namun demikian, itu juga akan bergantung kepada bagaimana kiprah Australia dan Arab Saudi, yang merupakan tim peringkat kedua dan ketiga di klasemen. Bagaimanapun, meraih 2 kemenangan atas Cina dan Jepang juga tidak akan mudah. Terlebih, Samurai Biru belum pernah kalah sekalipun di putaran ketiga ini. Namun begitu, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, telah memutuskan untuk melakukan rotasi untuk pertandingan melawan Timnas Indonesia. Saya ingin mempertimbangkan faktor menit bermain yang sudah dimainkan oleh para pemain dan juga cedera yang dirasakan, kata Moriyasu sebagaimana dikutip dari Sunspo. Dia berharap untuk bisa memberi pemahaman tentang strategi kepada para pemain asuhannya.
Saya ingin melakukan sejumlah pergantian yang dibutuhkan di tim nasional bila dibandingkan skuad di bulan Maret lalu, kata Moriyasu. Saya juga ingin pemahaman strategi tim lebih dipahami secara luas, tambahnya. Keputusan dari Moriyasu membuktikan omongan Calvin Verdon ketika berbicara kepada media Belanda, Forza NEC, pada November 2024 lalu yang terakhir adalah melawan Jepang. Mudah-mudahan mereka sudah mengetahuinya dipastikan lolos, sehingga mereka bisa bermain dengan tim B, kata Verdon dilansir dari Forza NEC. Jepang pun sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dan Verdon berharap agar keajaiban tercipta pada Juni mendatang. Mereka Jepang sudah lolos ke Piala Dunia, jadi kami punya kesempatan untuk menang, kata Verdon. Kita bisa berharap ada keajaiban yang terjadi saat menghadapi Jepang meski tandang, tambah Verdon.